Yang itu dia kembali ke rumahnya karena Iya. Hagar itu mengembara di ayat Kejadian 21 ayat 14. Hei, pertanyaan saya, anak yang dipersembahkan di Gunung Moria ini dikembalikan oleh Abraham ke ibunya di Beersheba. Pertanyaan saya, siapa yang tinggal di Beersheba? Ya kembali kepada Sarah lah. Siapa yang tinggal di Beersheba? Sarah. Nenekmu Kiper. Duh. Yang tinggal di Beersheba itu Hagar bersama dengan Ismail. Dengar. Sarah di Hebron. Dengar dulu. Sarah, aduh bahaya ini. Bisa kulempar ini HP nanti. Sarah di Hebron. Oke, Hagar di Beersheba. Persembahan dilakukan di Moria. Setelah selesai persembahan, Abraham tidak ke Hebron, Abrahamnya ke Beersheba. Siapa tinggal di Beersheba? Sarah atau Hagar? Oke, kita ikuti narasi Abang. Anda yang benar. Oke, intinya berarti Anda mengakui Ishak dikorbankan. Intinya Anda mengakui Ishak dikorbankan. Itu intinya kenapa di Al-Quran Ismail. Saya harus tertawa dulu dong. Ini kan hari kelahiran Tuhanmu. Saya harus tertawa dong. Saya harus tertawa dulu dong. Izinkan saya tertawa. Yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Berarti kesaksian roh kebenaran ini harus sesuai dengan kesaksian yang datang ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel. Misalnya nih, Yesus bersaksi, aku adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, roh kebenarannya harus bersaksi bahwa Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Kalau tidak bersaksi Yesus adalah pencipta langit dan bumi, itu bukan roh kebenaran, itu roh sesat. Begitu juga sebaliknya, kalau kesaksian Yesus hanya seorang utusan, maka roh kebenaran harus bersaksi bahwa Yesus hanyalah seorang utusan. Itu baru roh kebenaran. Nah, fakta yang ada di lamangan Yohanes 5 nomor 36. Dikik Bang Zuma ya. Mana Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena report. Salam. Belum udah kena report. Jangan direport lah, main santai aja. Kena tombak. Tombak. Di tab-tab layar teman-teman, tab-tab layar ya, tembusin 1M aja. Kena tombak. Selamat malam, salam. Ya, salam. Umi Rifa mau tanya. Ya, bukan Umi. Saya bukan umimu ya, saya bukan umimu. Uni Ripa. Umi Rifa mau tanya. Saya cuma biasa saja ini. Saya mau tanya, di Al-Quran dikatakan yang dikorbankan adalah Ismail sesuai dengan Al-Quran. Mana datanya? Al-Quran ayat berapa? Enggak, Anda meyakini tidak yang dikorbankan itu Ismail? Bentar teman-teman, Oh, itu ini beda. satu kotak buat Bunda ya. Enggak, sebentar. Itu salah. Gini loh, saya ini bukan pembantu, bukan budak siapa-siapa yang bisa digiring suka-suka hati kalian. Di dalam Al-Quran kalau ada tunjukkan dalilnya. Kalau keyakinan saya ya, itu tidak semua ada di Al-Quran. Ada keyakinan yang dalam hadis, ada keyakinan dalam sumber tersier. Nah, kami meyakini, para ulama kami meyakini bahwa Nabi Ismail itu yang dikurbankan. Kenapa? Karena ada di Al-Quran mengatakan setelah Nabi Ibrahim mendapatkan ujian dari Allah itu, dia diberi kabar gembira atas kelahiran anaknya Ishak. Dari situlah para ulama sebagian imani bahwa yang dikurbankan adalah Nabi Ismail. Nah, sekarang apa pertanyaanmu? Oke. Berarti berdasarkan hadis ya Bang Uni? Al-Quran yang kubaca tadi itu bahwa ketika dikatakan Nabi Ibrahim setelah mendapatkan ujiannya, dia diberikan kabar gembira atas kelahiran Ishak. Nah itu. Oke, yang saya tanya. Pertanyaanmu apa?
izin, mohon maaf yang saya tanya di umat Muslim meyakini tidak yang dikorbankan adalah Ismail. Sedangkan Nah, di Bang Zuma, Taurat, tunggu dulu, di bentar kitab dulu. Taurat adalah Ishak. Kenapa dua orang ini berbeda dari dua ibu yang berbeda? Ya, biar Abang yang jawab ya. Bang Zuma, silakan Bang Zuma. Ya, di dalam kitabnya orang Yahudi sebenarnya kalau Anda jeli melihat yang dikorbankan itu adalah Nabi Ismail alaihissalam, bukan Ishak. Anda bisa lihat di dalam Kejadian 21 data 14 atau data 33. Oke. Yang menulis kitab Taurat siapa, Bang? Nabi Musa alaihissalam yang diberikan kitab Taurat. Berarti kitab Musa menulis yang dikorbankan siapa, Bang? Kitabnya Nabi Musa sudah tidak ditemukan hari ini. Yang Betul. ada hanya terjemahan dari bahasa Septuaginta yang tidak jelas asal usulnya. Orang Yahudi siapa nenek moyangnya? Nenek moyangnya Pak Bom Bom. Kan Bang, si Rasmi Bang, Rasmi. Banyak Si Rasmi. kali pertanyaan anak TK ini bukan di gereja. Iya, ini pertanyaan anak TK, mohon. Nih kesimpulan, dengarkan. Yahudi berasal dari Nabi Ishak, Islam berasal dari keturunan Nabi Ismail, Kristen dari keturunan siapa? Saya tidak Itu tanya aja itu. dulu. Saya anak Saya yang tanya itu. Ketinggian lu bawa-bawa Nabi Ishak. Enggak ada hubungannya Kristen dengan Nabi Ishak. Nabi Ishak keturunannya agamanya Yahudi. Nabi Ismail keturunannya agamanya Islam. Kristen ajaran dari mana? Itu dulu. Dari Yunani. Saya hanya tanya. Itu aja dulu, jawab aja dulu. Di dalam Bang. Islam sekarang kan diakui Bang. ada hari raya Kau kurban. ini Betul tidak? diam dulu ah. Bang. Orang lagi belajar di sini. Bang, Kok tengok? adalah Ih. lebih Ah, penting ini, Bang. adalah lebih penting kamu cari tahu Kristen itu dari mana. Kalau kami Islam, kami memahami Nabi Muhammad pembawa ajaran Islam. Oke? Yahudi, Nabi Musa, Yesus mengajarkan dan mempraktekkan agama Yudaism, Yahudi. Nah, Kristen ini dari mana, Cak Ayu? Yunani. Nah, itu yang harus kau pikirkan. Jangan kau bertanya yang lain yang tidak ada hubungannya dengan imanmu. Tanya, Kristen itu dari mana? Natalan itu dari mana? Yesus tidak pernah Natalan kok. Bang Natalan. Zuma, Ismail dan Ishak ini dua nama berbeda. Kenapa dari kamu dua ribut? Orang tua yang berbeda. Yang harus Saya ribut, tanya, yang harus ribut kenapa Islam mengakui Ismail yang dikorbankan, sedangkan kitab yang ditulis oleh Yahudi, kitab Taurat adalah Ishak. Mana? Sedangkan Tunjukkan kitabnya. Al-Quran itu mengimani Tunjukkan. kitab Taurat. Kenapa Tunjukkan. berbeda? Tunjukkan kitabnya Yahudi yang mengatakan yang dikorbankan itu adalah Ishak. Tunjukkan. Tanya aja sama orang Yahudi kalau Tanya tidak- aja sama orang Yahudi. Bang, nenek moyang orang Yahudi itu Abraham, Nenek Ishak dan moyang Yakub. orang Yahudi Bukan berasal dari Abraham, Nabi Ismail Ishak. dan Yakub. Oke, kalau nenek moyang orang Kristen dari mana? Gak usah lari ke sana, Bang. Kenapa malu sama agamamu? Loh, Malu. bukan sebaliknya, Bang. Bukan Sebaliknya. Coba. Kristen ini dari mana? Agamamu ini dari mana? Bang, ini pertanyaan anak TK satu-satu, jangan lompat-lompat. Justru anak TK aja bisa jawab. Dek, adek, ya paman. Kristen itu dari mana? Dari barat. Kalau Nah, tuh. kalau di Orang Kristen bisa jawab, anak-anak TK bisa jawab. Nah, kau dibawanya levelnya TK malah. Kutanya samamu, agama Kristen, Natalan, makan babi, tidak bersunat, sekolah minggu, itu ajaran dari mana? Jangan Tanya jauh dulu, Bang. Enggak Karena jauh, ini enggak jauh, berbicara enggak jauh. tentang kaidah. Enggak jauh. Kalau kau berbicara mengenai kaidah, kan sudah sejelaskan tadi. Keturunan Ishak, agamanya Yahudi. Keturunan Ismail, Kejadian agamanya Islam. 21 Keturunan setan, ayat agamanya 12. Kristen. Nah, udah. Kejadian 21 ayat 12. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, jangan sebal hatimu. Ambillah.
Karena sebab hal anak dan budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarnya. Sebab yang akan Sebab. disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak, bukan Ismail, Bang. oh kalau begitu yang sunat setelah Abraham siapa? Bang, yang dikorbankan aja, Bang. Gak usah lari kemana-mana. Perjanjian kekal Bang, ini, langsung dengar, saja ini ayat intinya dengar, sebelum saya turun. cuples, Sebelum saya turun, Bang Juma, anak TK mau turun mau bobo. cuples, kau ke gereja colok pantat pendeta, jilat tanganmu kalau gitu, udah kau turun. Kamu Bang gak Juma, layak Bang Juma, diskusi. tunggu dulu, Bang Juma. Bang Juma. Bentar, Bang Juma sayang, Bang Juma. Gak layak diskusi kau orang sakit. Kejadian 22 ayat 7. Pada saat Ishak ini, Ishak mau dikorbankan. Apa kata Ishak? Lalu berkata, Apa kata Isa? Isa aja belum lahir tuyul. Kak Blama, tolo-tolo itu. Hari Natal kok masih bingung? Kan masih ada pengaruh mabok tadi di gereja. Ishak belum hadir waktu itu. Apa pula? Apa susahnya? Dan Abraham mengambil anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Ishak anak tunggal, nyata-nyata ada kakaknya. Inilah kau, mana tua Maria atau Yesus? Yesus. Nah, samanya ini. Anak tunggal ada Ishak, anak kedua Ismail. Dasar tak berotak. Jangan kau coba adu otak dengan Ya, saya. itu Bang Suma baca ayat 2 tadi. Firman Allah, Elohim, ambillah Yang anakmu yang 21 ayat 5, Ismail lahir Engkau bagi Abraham kasih. ketika Abraham berusia 86 tahun. Kejadian 22 ayat 1 ayat 2, Ishak lahir ketika Abraham berusia 100 tahun. Berarti selisihnya berapa? Ishak lahir 14 tahun setelah Ismail. dan 12 Jadi tahun anak tunggal itu. siapa? Anak tunggal siapa jadinya? Itu malah Ishak. asal. Ishak. Itu aja dulu jawab, Bang. Kristen itu dari mana? Natalan itu dari mana? Waalaikum. Kristen itu dari mana? Itu aja dulu. Itu dulu Apanya yang kamu aja? selesaikan. Ya, apapun dari Kristen itu dari mana? Kristen, Terus Suma dari penyembah mana? Yesus, penyembah Yesus. Bang Suma Itu dari mana penyembah Yesus ini? Ajaran dari mana itu? Ke gedung menuhankan makhluk bernama Yesus, itu ajaran dari mana? Ya, Yesus memang adalah Tuhan. Memangnya kenapa Bro Suma? Dari Kan Yesus tahu, adalah Tuhan. saya tidak tanya Yesus itu siapa, saya tanya agama Kristen itu dari mana? dari Yesus. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Oke. Apa artinya Kristen? Sir? Bos saya tidak tanya apa arti Kristen, yang saya tanya dari mana Kristen itu. Ya, artinya Kristen apa dulu? Saya tidak tanya arti Kristen. Nah, Saya nggak jadi tanya. artinya Kristen itu pengikut Yesus. Saya tidak tanya. babi artinya. Saya tidak tanya apa itu Kristen. Saya tanya Kristen itu dari mana. Jangan kau pakai jurus setan di sini. Kristen itu artinya pengikut Saya Yesus. tidak tanya arti Kristen, Bahlul. Yang saya tanya, Kristen itu dari mana? Arti Kristen. Samanya kalau orang ngefans sama slang. Apa itu slanker? Slanker itu adalah kumpulan anak-anak muda yang pengikut dan cinta kepada slang, kakak dan seterusnya. Ya sama. Yang saya tanya, slanker ini dari mana? Wah, artinya pula yang kau jelaskan di sini. Macam nggak punya otak memang kalian ini. Bang Suma, aku izin bertanya sebelum turun boleh? Udah, kau tanya aja sampai puas. Satu aja aku tanya lo. Ini kan kita bahas tadi baginda Muhammad gitu kan, tanpa mengurangi rasa hormat gitu. Tapi di satu sisi ada yang saya pertanyakan gitu. Iya. Apalagi hadis itu kan menjelaskan tentang hidup moral, perilaku, perbuatan, kebajikan dan lainnya kan. Ya, beli kitabnya Sirah Nabawiyah lengkap di situ. Iya. Ini Tinggal saya kamu jumpai beli. dalam gini Sahih Bukhari Bang 260. Bagus itu. Iya, ini yang membuat saya bertanya-tanya kok gitu. Ini kan ini saya singkat aja ini. Di situ kan Muhammad itu meniduri istri-istrinya dalam satu hari satu malam. Kemudian ada yang bertanya, emangnya Muhammad mampu gitu kan? Terus ada yang jawab, oh itu Muhammad itu diberi kekuatan khusus setara 30 laki-laki. Gitu.
Nah, saya mau tanya, apa fungsinya, apa gunanya baginda Muhammad diberi kekuatan setara 30 laki-laki itu loh? Karena saat itu berhubungan dengan istri-istri. Itu aja sih. Iya. Sangat luar biasa ini ya. Saya kalau dalam perbandingan agama, Nabiku Muhammad SAW menjalankan kemudian syariat sebagai seorang nabi, di mana beliau datang membatasi jumlah istri para nabi. Kalau dulu-dulu istri nabi itu tidak dibatasin, ada yang sampai ribuan, kayak kakeknya Yesus ratusan, 600, ada yang 700 tambah gundi 300, berarti istrinya itu 1000 gitu ya. Nah, Nabi Muhammad SAW istri cuman belasan, kakeknya Yesus 1000. Anda nggak pertanyakan itu? Tidak, ini Dalam, Bang, soalnya ini kan dalam hubungan ilmu dan perbandingan pertolongan. agama, saya juga bisa bertanya. Kalau Nabi Muhammad SAW diberi kekuatan sebagai laki-laki perkasa, saya bertanya, Yesus melampiaskan syahwatnya dengan cara apa? Karena dia laki-laki, dia punya kelamin, dia punya syahwat, dia punya nafsu. Dia lampiaskan dengan cara apa sementara dia tidak punya wanita? Coli, perkosa diri, 501, mimpi basah, atau dia nikah? Yang mana yang betul? Sementara orang Kristen yang bertanya seperti ini adalah orang Kristen yang baru lihat paha ayam sudah orgasme. Apa organisme? Apa itu nama itu? Apa itu nama itu? Apa itu nama itu? Organisasi apa nama itu? Laki-laki Kristen organ tunggal. baru lihat paha ayam sudah klimaks. Nabiku Nabi Muhammad ditaklukkannya perempuan diberi kekuatan 30. Ya kalian baru lihat paha perempuan, ayam lagi, langsung klimaks kalian itu. Memang fungsinya itu ya. Bukti bahwa laki-laki Kristen itu adalah lemah syahwat, dibuatnya untuk perempuan sejenis alat untuk memuaskan istri-istri mereka. Dildo Yesus. Sekali lagi. Dildo Yesus. Sekali lagi. Boleh saya ngomong, Bang? Dildo Yesus. Tambah lagi Ini sedikit. sedikit. Jadi, Dildo Yesus. Ya. boleh disimpulkan. Kiranya di saja. situ berkekuatan setara 30 laki-laki. Alhamdulillah, begitu hebatnya Nabiku, Masya Allah. Ada orang yang jangankan untuk 30 wanita, baru melihat paha ayam aja sudah klimaks. Sampai ditendang sama istri, istri harus menggunakan Boleh, saya alat ikut yang ngomong, tadi Bang. itu. Alat apa lagi namanya? Yang tadi Boleh, kayak alu, kayak hammer. Itu kekuatan itulah. seks 30 laki-laki. Saya ngomong dulu. Nah, itu Satu-satu. laki-laki mana? Laki-laki mana di dunia ini yang tidak mau memiliki kekuatan seperti beliau? Laki-laki mana? Hah? Jangankan Jadi yang perkasa kayak aku, ya, yang KW-KW aja, yang setengah wanita, setengah perempuan, setengah laki-laki, itu aja mau kekuatannya seperti itu. Iya, kekuatan Itu adalah saya. satu kebanggaan sebagai seorang laki-laki. Ayo, Waduh. sementara Bang, penderitaan Bang, seluruh izin, laki-laki Bang, izin. Kristen yang ada di atas muka bumi ini adalah, ya, baru 2 kali goyang, aduh hai letoy, Iya. mama ditendang sama Ini, suami Bang. istri, Ini, Bang. gedebuk. Bagusnya. Makanya Kalau dibuatlah kita pabrik bahas solusi, soal, dibuat sangihan. yang kalian jual itu dari barat, apa namanya itu? Dildo Apa itu? Yesus. Dildo Kalau apa? kuat gitu ya, Bang. Dildo Yesus. Obat kuat. Nabi coy, setara Karena dengan saya- laki-laki perkasa 30 orang, bayangkan dikumpul bom kalau selevel bom 500 orang baru bisa setara dengan nabiku. Siapa lagi? Ini baru Nah, Oke. yang Izin, yang Bang. jadi Saya, permasalahan Yesusnya lampiaskan ini syahwatnya pakai apa akui, dia? Suma. Bang Suma, aku Oke, akui oke. Bang Suma ini. Cuma Menurut itu Martin kata Luther, siapa? Yesus Yang berzina. bisa meladeni Menurut Martin Luther, sekuat itu. Satu-satu lah. Siapa dulu Saya, Bang. nih? Saya, Bang. Si Peri Tapi, itu. Bang. Jangan cuma mengarang. Diam dulu Peri.
Waduh, diam dulu lah. makanya Turun makanya pelajari hadisnya, makanya jangan jadi Kristen semakin bodoh nanti. Tadi penjelasan dari Bang Suma tadi itu yang membahas soal masalah Muhammad melanggar Al-Quran. Al-Quran mengizinkan 4. Satu-satu lah, Mary. Si Son ini ngomong, kau kukik juga kau nanti. Siapa dulu? Bagus itu Antri kalian. daripada Yesus dari istri yang ke-100. Saya lebih tertarik dengan pembahasan yang tadi membahas soal apa Ishak dan Ismail ya. Oh Yesus. Oh kirain kau bahas Deldo Yesus. Kita enggak bahas soal masalah apa tadi itu birahi-birahi ya. Enggak baik menurut saya. Itu tadi penjelasan Abang soal sebelum beralih topik. Jadi Bang Suma setuju tadi ya bahwa fungsi kekuatan itu yang Iya, disebut setuju dong. Oh, Setuju. oke. Untuk Kenapa meladeni tidak? istri 11 dalam Oh satu hari. iya, subhanallah, luar biasa. Wah, Bayangkan kebanggaan lagi. nabi-nabi terdahulu, kau bayangkan itu kakeknya Yesus, Ya. istrinya sampai 1000. Kau bayangkan kekuatannya itu seperti apa? 1000 loh, 1000. Apa ada hubungannya dengan 72 bidadari itu Bang? Sampai di sini. Nah, kalau Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri. Kalian dijanjikan api neraka 100. Gini, kalau nggak ada siksaan. kalau nggak ada ayatnya nggak usah Itu diangkat. penafsiranmu. Matius 19 nomor 29. Bang Suma, Yesus kita menjanjikan sendiri dengan 100 pernyataannya istri Bang kepada Suma itu loh. pengikutnya. Bang Suma kan Nggak usah nantang itu dibahas, kan, yang menyebut Nabi itu tukang kawin itu kan. Matius 19:29, Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri. Kalian bukan pengikut, kalian pengikut setan yang datang ngaku-ngaku Yesus. Memang beda kelas. Tadi Abang bilang ya, Ishak itu anak kedua ya, atau lebih terakhir ada daripada Hanya orang Ismail. gila yang mengatakan Ishak itu anak pertama, hanya orang gila. Iya. Orang iya, yang tetapi, tidak punya oke, otak. Kan Bang, sabar. Saya tanya dulu sama kamu, saudara. Saya tanya, Ishak itu anak pertama atau anak kedua? Ishak itu anak tunggal pewaris. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya Ishak ya, itu perbedaannya. anak pertama. Sedangkan Ismail, Saya dulu. sedangkan Ismail itu Oke, anak dengar. Ishak itu anak pertama atau anak kedua? Jawab. Dia anak tunggal sebagai pewaris. Saya tidak tanya itu, Bahlul. Dalam kurung, Yang saya Ismail tanya, tidak Bahlul. tidak masuk di dalam Bahlul, perjanjian. yang saya tanya, Ishak anak pertama atau anak kedua? Bahlul. Saya nggak tanya anak tunggal atau anak sulung, saya nggak tanya. Dia anak pertama, dia anak kedua. Nah memang. ini, tepuk tangan penonton. Kan udah aku bilang kan, saya udah bilang kan, bukan Kristen namanya kalau tidak sinting, nggak gila. Ishak anak pertama, weh. Ishak itu anak tunggal sebagai Ishak anak pewaris. pertama, weh. Apa Dasar sih? keturunan Dajjal. Ishak anak pertama. Percuma punya otak, manusia tak berotak. Ishak anak pertama, gila. Inilah ciri-ciri orang yang tidak punya dibahas. Masya Allah. Dengarkanlah dunia, dunia dengarkan. Ini ada orang Kristen bentuknya seperti orang, tapi kepalanya seperti udang. Ishak anak Jelaskan pertama, lah, Bang. tanya, Jelaskan Bang, jelaskan. Kejadian 16:16 baca. Kejadian 16:16. Ismail lahir kapan? Ishak anak pertama. Siapa yang bilang Ishak anak pertama? Lah tadi saya tanya samamu. Saya bilang Ishak Ishak anak kedua. Itu telinga dipakai. Bohong lagi. Tobat dia. Tobat Bang, terisi lah ya. Tanya mulai itu biar Parah tobat, ini. ya. Demi Saya tadi sebuah bilang doktrin. Bang Joma, Dengar. Demi sebuah doktrin kebodohan, Ini nih, pembodohan mungkin. dan ajaran Saya tadi iblis. bilang Ishak itu anak Manusia kedua, pun anak tunggal anak sebagai kedua pewaris. dibilang anak Anak pertama. tunggal sebagai pewaris. Coba, Masya Allah. Tunggal sebagai pewaris. Dia memang anak kedua, tetapi anak coba. tunggal sebagai pewaris. Coba Paham ya? saya tanya samamu. Ini pertanyaan yang kedua sama saudara. Oke. Yang diminta oleh Tuhannya Abraham untuk dipersembahkan anak pertama atau anak kedua?
Ayo. Anak Ju- pertama. Anak tunggal pertama. itu. Anak pertama kan? Anak tunggal sebagai pewaris ya. Anak Kita pertama tidak kan? bahas Ismail. Anak pertama kan? Kita tidak bahas Ismail di sini. Saya tanya karena dulu. Ismail itu iya, Sarah menawarkan Anak pertama hanya kan? Hajar untuk menjadi istri. Jadi yang diminta anaknya Sarah atau anaknya Abraham? deal. Saudara, yang diminta anaknya Abraham atau anaknya Sarah? Dan pembantu Yang diminta, Ismail, Bang. saudara, yang diminta anaknya Abraham atau anaknya Sarah? Udah tahu Bang, jelasin. Yang diminta anaknya Sarah atau anaknya Iya, Abraham? jelasin aja kalau Bang tahu. Yang dipanggil Abraham kan? Bukan Sarah kan? Abraham, ambillah anakmu yang tunggal. Nah, anaknya Abraham bukan anaknya Sarah, Cak Ayu. Iya. Siapa anak pertamanya Abraham? Anak tunggal sebagai pewaris itu Iya, Ishak. siapa anak tunggalnya Abraham? Ismail. Pewaris ya Ishak. Sebagai pewaris. Abang ini tidak baca kitab Kejadian 16. Saya ulang. Kejadian 16 ayat 1 Saya sampai ulang 4. lagi. Baca itu, Bang. Saya Baca ulang dulu. lagi. Saya ulang lagi. Kenapa, Bang? Yang Abang tidak diminta, bisa- Aduh. sabar. Yang diminta untuk dipersembahkan anak pewaris atau anak tunggal? Anak tunggal itu ya Ishak. Apa alasannya? Apa alasannya di Alkitab dicatat? Apa alasannya kau katakan Isa anak tunggal? Di Alkitab dicatat di Kejadian 16. Apa ayat 4. alasannya? Apa alasannya kau katakan bahwa Isa anak tunggal? Pernahkah kemudian Isa menduduki posisi anak satu-satunya Abraham? Pernah? Iya, dengan Sarah kan anak satu-satunya dengan Sarah. Yang diminta anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Anaknya Abraham dengan Sarah. Anaknya Abraham. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Oh, begitu ya? Iya, di mana dalilnya? Gitu, baca Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Jangan kau ajarkan saya untuk Aduh, membaca. Tunjukkan yang baca kepada lah. saya. Silakan Katanya, kau tunjukkan. cari- ya, saya Silakan baca kau karena- tunjukkan dalilnya. Sudahlah, Silakan kau tunjukkan. baca itu. Di mana dalilnya? dulu. Kau diam. Sudah, Sebelum kau kusepak iya. di sini. Diam. Oh, siap. Tunjukkan dalilnya. Tuhannya Udah, Abraham Bang, saya minta turun aja. anaknya Abang Abraham. nggak bisa baca, Abang. Udah, Oke. kau turun Iya. atau gimana? Mau turun atau gimana? Masih mau diskusi? Saya turun dan kamu Kamu ke gereja, colok pantat pendeta, jangan lupa jilat Saya ucapkan tanganmu. selamat. Turun, gila kau sudah gila permalukan Kristen. Kau bilang anaknya yang pertama itu adalah Ishak. Apakah nggak malu kau? Gak malu, gak ada otak. Ishak anak pertama, yang diminta anaknya Sarah, nenek Lukiper. Yang diminta itu anaknya Abraham. Saya jawab Bang Juma. Sama aja ya kau kelasmu. Dia Suruh. anak pertama dari istrinya Sarah. Sarah mempunyai anak tunggal. Jelas Kalau dia itu memang anak tunggal. Sarah mempunyai kalau satu itu anak kucing yang bernama juga Ishak. tahu. Itu. Kalau itu kucing juga tahu. Kucing saya di kebunku ini juga tahu. Kalau Coba Sarah baca punya anak. Kejadian 22 ayat 2-nya itu, baca yang dikorbankan itu anak tunggal siapa di situ. Kejadian 22 ayat 2 yang diminta dikorbankan anak tunggalnya Abraham, bukan anak tunggalnya Sarah. Pakai logika bacanya. Halo, Bang. Anak tunggal memang benar anak tunggal. Sarah kan mempunyai satu anak, maka itu dia dikatakan anak tunggal Ishak itu. Mana Sarah dimintai untuk dikorbankan anaknya? Tunjukkan dalilnya. Kejadian 22 ayat 2, firman-Nya, Oke. ambillah anakmu yang tunggal yang engkau Itu kasih, yaitu di Ishak. situ yang diperintahkan siapa? Abraham. Abraham. Iya, Abraham. Anak tunggalnya Abraham siapa? Ishak. Hah? Ishak dari istrinya yang Sarah. Saya tidak mau tahu. Anak tunggalnya Abraham, anaknya Abraham, benihnya Anda meragukan Abraham, Taurat. benihnya Anda meragukan Abraham yang pernah menduduki Itu yang menulis kitab posisi Taurat, sebagai saya. anak tunggal siapa? Musa sama Bang Juma duluan mana yang nulis? Orang gila kau memang. Loh, kok bisa gila? Ada nggak sih pendetamu yang dari neraka yang bisa kau bawa ke sini? Saya anak TK, Bang. Ya udah, bro, saya tak nggak level redai. samamu. Kau level Iya. sama ayam.
Oleh sama 22 ayamku nanti. ayat 2. Udah. Pendetamu terus, yang terus. dari neraka Lupa kau aja turun. terusin kau bawa ke sini. Kristen Ngapain kau dungu, di sini? domba berotak keledai, Bahlul. domba berotak keledai. Otak ayam. Otak ayam. Udah peringati kelahiran. Bang Juma. Waalaikumsalam. Saya Muslim. Mau nanya siapa bang? Nah, saya tanya sama Bang Juma, saya diskusi. Karena saya bukan orang Indonesia, tapi alhamdulillah saya bisa bahasa Indonesia. Istri saya orang Polonias. Awalnya Kristen tapi dia mualaf sama saya. Alhamdulillah. Cuma sering beliau tanya ke saya bukan ahli agama, tapi saya kurang paham dengan agama Islam juga, tapi beliau ikut sama saya. Termasuk mertua saya, laki-laki, perempuan semua ikut sama saya. Tinggal satu orang lagi. Cuman mereka sering tanya tentang agama kita, agama Islam. Yang permasalahkan ini mereka kan awalnya dari Kristen, mereka masuk Muslim, mualaf. Ya. Jadi Iya. mereka sering pertanyakan dengan hukum Taurat yang 600 berapa perjanjian yang yang dihapus oleh rombongan Iya. iblis lah. Iya. Taurat dihilangkan kan. Jadi di situ kan ada makanan dengan babi hutan ya. Babi hutan Iya. yang dilarang. Dulu kan tidak ada babi peternakan. Ada cuma hanya babi hutan kan. Jadi bisa Bang Juma jelaskan nih, karena ini mungkin keluarga istri saya semua dengar. Kenapa orang Kristen itu dulu dilarang untuk makan, bukan orang Kristen sih, umat manusia lah. Seluruh umat Iya. manusia yang di Taurat larang untuk makan babi. Dan kenapa sekarang umat Kristen ini boleh makan? Tolong dijelaskan, Pak. Iya. Al-Quran menjelaskan itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di ayat itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan umat Islam kemudian untuk berdoa kepada Allah agar diberi nikmat keselamatan dan jangan dijadikan sebagai sama seperti umat terdahulu, yaitu mereka yang disebutkan di dalam surah Al-Fatihah, dimurkai dan juga sesat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai. Siapa yang dimurkai ini adalah orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dimurkai? Karena Allah menurunkan aturan, Allah menurunkan syariat, Allah cinta kepada mereka, Allah sayang kepada mereka, sampai Allah mengatakan inni ma'akum, wahai Bani Israel, aku memilih kalian yang 12 ini, aku angkat pemimpin 12 darimu, aku angkat raja-raja untukmu, inni ma'akum, aku bersamai dengan diri kalian. Itu kata Allah. Aku berikan aturan-aturan main agar engkau bisa selamat. Aku hantarkan kamu melalui utusanku Nabi Musa hingga sampai ke tanah yang engkau bisa hidup dengan berdamai. Tapi engkau ingkar kepadaku, aturanku kau ingkari, maka dia dimurkai. Itu orang-orang Yahudi. Lalu siapa yang kemudian sesat? Yang sesat ini yang telah datang petunjuk kepada mereka kemudian, tetapi petunjuk itu dibuang, lalu beralih kepada petunjuk yang lain. Itulah orang sesat. Nah, implementasi dalam apa yang kita lihat sekarang ini adalah, tengok saudara-saudara Kristen, mereka mengaku ajarannya dari Nabi, mereka mengaku adalah orang yang mengambil ajaran dari Bani Israel. Tapi coba lihat, nyembah manusia, nyembah makhluk, menyembah roh, lalu kemudian mereka ibadah pada tempat di mana tidak diajarkan kemudian para nabinya Yahudi untuk masuk ke tempat ibadah yang penuh dengan orang-orang yang berkulub. Semua yang mereka lakukan kemudian jauh dari perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Tetapi mereka mengaku benar, mereka mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Itu yang sesat. Maka kita sebagai umat Islam nggak boleh masuk dari kedua kelompok tersebut.
kelompok golongan yang dimurkai dan golongan yang sesat. Dua-duanya kita harus menghindari ini. Jadi Yahudi kita hindari, Nasrani kita hindari, apalagi orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi di situ ada Yahudi, ada Nasrani. Nasrani ini bertelur. Nasrani ini melahirkan orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang zalim di antara Nasrani? Inilah yang kita sebut hari ini dengan Kristiani. Itu orang zalim. Makanya dikatakan oleh Al-Quran, jangan engkau berdebat dengan ahli Taurat, dengan ahli kitab, kecuali dengan cara yang baik, melainkan dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi boleh kita berdebat dengan orang Kristen, boleh, karena mereka lah yang disebut sebagai orang yang zalim. Apa orang zalim itu? Ya tahu kalau Yesus itu bukan Tuhan, tetap aja dituhankan. Mereka kemudian melakukan propaganda. Kenapa dia mati? Karena dia manusia. Lalu kenapa dituhankan? Karena pada dirinya juga ada sisi kelahian. Kan gitu lucu. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai hukum Tauratnya hanya untuk Bani Israel. Al-Quran surah Al-Araf ayat 144-145. Itu adalah hukum yang datang kepada Bani Israel. Dan juga di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat kelima diterangkan, Nabi Musa untuk Bani Israel, dan di kitabnya Bani Israel pun diterangkan, yang bahkan diambil terjemahannya oleh orang Kristen. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Kitab Yeremia 31 sampai 33. Hukum Tauratnya Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Mazmur 147, hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Kenapa ada Kristen? Ya itulah yang diterangkan oleh Al-Quran. Sesat. Orang sesat, orang zalim. Maka kita tidak boleh ikut sama mereka, dua kelompok ini. Justru berdasarkan Al-Quranul Karim, kelompok-kelompok di luar daripada Islam, Nabi Muhammad harus mengikut. Qad ja'akum ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Ahli kitab dan orang-orang zalim yang mengikuti ahli kitab itu harus mengikut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada lagi jalan yang lain. Gak ada lagi jalan yang lain. Satu-satunya jalan adalah Islam, Shalom. Bahkan Yesus disebut sebagai apa? Juru selamat, juru Islam. Saya kira begitu. Kalau Anda mau selamat, harus mengikuti kemudian Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Bang. Iya. Boleh sedikit lagi, Bang, apa itu? Ya itu sudah saya jelas. Mudah-mudahan saya bisa besok juga saya bisa jelaskan sama mereka karena saya sudah pahami. Yang permasalahannya itu sudah selesai. Kenapa awalnya saya kan nikah itu tahun 2016, Bang, ya. Saya nikah sama istri saya itu tahun 2016. Alhamdulillah tahun 2019 itu mertua saya yang perempuan pengen mengikutlah dengan ajaran kita karena dia lihat karena dia pernah ikut sama saya sebelum masuk mualaf, dia itu ikut sama saya tinggal satu rumah dengan saya. Dari situ dia lihat cara kebersihan, cara tata krama lah dengan Islam, ke sholat segala macam. Alhamdulillah beliau berniat untuk mau masuk Islam, mualaf. Saya sudah itu berapa bulan lagi ada ipar ingin juga karena dia lihat. Jadi alhamdulillah satu persatu sudah berapa orang, lebih kurang 6 orang keluarga istri saya sudah masuk mualaf. Dari saudara mama mertua, Masya Allah, Masya Allah. saudara mama mertua hampir 4 keluarga itu sudah masuk mualaf, termasuk anak-anaknya. Semua alhamdulillah sudah masuk mualaf, Bang. Jadi Masya Allah. saya harapnya mungkin kalau bisa saya sering perlu mungkin diskusi atau apa, saya minta nomor telepon Bang Juma nanti kalau memang bisa. Saya sering ke Makassar juga, kalau bisa kasih tahu alamat pesantren Bang Juma mungkin saya mampir, Bang. Insya Allah, Bang. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan alamat di Makassar di mana, Bang? Bisa dijelaskan, Bang? Saya ada di Ternate, mungkin mungkin minggu depan saya ke Makassar juga. Nanti tinggal ketik aja di Maps wisata Rumah Hobbit Bolangi.
Satu-satunya yang ada di Sulawesi Selatan. Pasti sampai gitu, ke Bang. tempat saya, Bang. Ya. Kalau ada waktu saya mampir sama abang mau silaturahmi juga bang ya. Terima kasih Amin. banyak, saya tidak mau panjang lebar, abang punya Makasih, waktu makasih, sangat Bang. berharga bang. Terima kasih banyak bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam izin turun ya bang. Iya. Mau kemana? Izin. Enggak, abang ini mau diturunkan kan? Oh iya. Iya. Abang di Ternate ya? Oh iya diturunnya. Diturunin, habis itu ditanya, apa sih? Enggak, bukan aku bang. Akang Jan Santang. Belo, muslim. Belo. Oke, Chan Boy. Halo. Bang, ini naik lagi bang, ini bang. Si bunga ini bang. Teman-teman di follow ya akun Uniripa yang Uniripa 12 ini teman-teman, tolong di follow ya. Tolong di follow. Ini ada 4,2, tolong di follow Uniripa ini. Ya, kata Bang Zuma kalau nggak follow aku di blog Bang Zuma kalian. Oke, selamat malam. Bang Zuma mana? Bang Uni, saya mau tanya. Bang Bentar, Uni. apa? Yang tadi tentang Ishak dan Ismail, saya belum ada jawaban. Kan udah dijawab sama Bang Zuma. Anak tunggal. Kau bilang anak kedua tapi anak tunggal. Ngadi-ngadi kau. Siapa yang bilang anak kedua? Anak Nggak ada yang tunggal. dikorbankan tuh, dikorbankan Abraham domba punya anak diganti. berapa? Abraham mempunyai 2 istri. Dari Hagar. Anaknya yang kau tanya, istrinya yang kau jawab. Kau ini pantas lah Bang Zuma meludahi kau. Orang ditanya anak kau jawab istri. Berapa anaknya Abraham? Sebentar, saya jelaskan dulu Uni. Bagaimana saya mau menjelaskan? Oi, berapa anak Abraham? Apa yang mau kau jelaskan? Pertanyaannya berapa orang anak Abraham kok? Apalah kau? Dari Hagar lahirlah Ismail, anak tunggal. Dari Mana Bang Zuma kau? Sarah, Diam dulu. Bang Zuma hilang, diam kau. anak tunggal. Diam kau dulu ah. Mereka disebut Bentar, ini Bang Zuma baru naik, Uni. dua ibu yang berbeda. Ah, Jadi terus? Sarah mempunyai 1 anak, Hagar mempunyai 1 anak. Itulah disebut. Tadi udah anak dijawab Bang tunggal. Zuma. Yang disuruh korbankan itu anak tuh. Bang Zuma udah datang tuh kau. Diam kau. Korban jiwa lagi. Siluman lele naik lagi dia. Bukan anak TK, Bang. Anak TK. Enggak. Siluman Jawa ini Bang, siluman Jawa. Anak TK masih hormat. Siap. Boleh tanya, Pak Guru? Silakan kecelok. Yang diminta anaknya Abraham, bukan anaknya Sarah yang diminta. Nah, anak pertamanya Abraham siapa? Anak Abraham yang Yang lahir pertama siapa? duluan itu adalah Hagar dari Ismail. Apa sih? Hagar melahirkan Ismail. Hagar Nah, itu berarti punya anak itu tunggal anaknya Ismail itu anak tunggalnya siapa? dari Hagar. Iya, anak tunggalnya siapa? Anak tunggal dari Hagar. Iya, anak tunggalnya siapa? Abraham. Pintar. Selanjutnya istri sah dari Abraham. Kenapa adalah kamu Sarah. mengatakan? Kenapa Yang kau mempunyai mengatakan? anak bernama Ishak. Kenapa Dia kamu juga mengatakan? anak tunggal. Kamu bahlul kalau ditanya kau diam tuyul. Saya nggak mau dengar suaramu. Dengar. Kenapa kamu mengatakan Sarah itu istri sah? Kapan dia nikah sah? Kutanya dulu samamu. Kapan Sarah menikah secara sah dengan Abraham? Tunjukkan dalilnya. Kusipak juga nanti kau lama-lama. Cipak aja Bang. Mana dalilnya Sarah nikah sah dengan Abraham? Tunjukkan dalilnya. Mana? Ayo. Sebentar dulu, Bentar. Bang. Kasih yang lain dulu Bentar bicara. apa? Saya masih cari di kejadian. Saya mau baca dulu. Kau panggil pendetamu dari neraka, dia dibantu samamu. Nggak ada dalilnya Sarah dengan Abraham nikah sah kalau kau seperti itu. Justru kalau kita berbicara sah tidak sahnya, justru lebih sah Hagar. Jadi kejadian 16.
Kejadian Nah, 16. coba kau tunjukkan. Apakah itu berbicara mengenai pernikahan? Halo, apakah dikatakan istri itu bukan nikah? Lah, sekarang Dikatakan istri berarti sudah nikah. di mana dalilnya dia menikah? Coba tunjukkan sama. Kejadian 16 ayat Nomor 1. berapa? Adapun Sarah, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Hagar ini terus? orang Mesir. Terus? Yang dikatakan istri itu Syah. Terus? Ya, jadi kau ingin mengatakan bahwa Hagar itu istri tidak sah? Duh. Ia mempunyai seorang hamba perempuan kan? Kutanya dulu Siapa samamu. Kutanya Siapa hamba samamu. perempuan itu? Hei, kutanya samamu. Jadi kamu ingin mengatakan bahwa Hagar itu istri tidak sah? Siapa yang mengatakan tidak syah? Saya tidak Lah, mengatakan tidak syah. tadi Sarah istri sah, Hagar? Saya berdasarkan fakta di Alkitab Saya dan tanya Taurat. samamu. Sarah istri sah, Hagar istri apa? Saya hanya berbicara inti siapa yang dikorbankan, Bang. Kita tidak sampai ke sini. Orang ini diajak diskusi baik-baik, kenapa sih nggak ada otaknya? Sarah itu istri sah menurutmu, Hagar istri sah atau tidak sah? Dia dikatakan di situ apa? Hagar bukan dikatakan istri, tetapi Sarah menyuruh mengambil. Berarti Hagar. Abraham kamu tuduh berzina, gitu? Saya tidak menuduh. Itu Lah, tertulis di kalau dalam tidak kitab sah Taurat. berarti dia berzina. Kalau tidak sah, mana yang betul? Nah, menurut abang bagaimana? Sudah, saya tanya balik. Abang kan guru, abang guru, abang jawab dah. Oke. Nih tak kasih pendalaman materi. Mudah-mudahan kamu bisa selamat. Kejadian kemudian persembahan anak tunggal itu dilakukan oleh Abraham di Gunung Moria. Oke? Itu tertulis di Kejadian 22. Nah, setelah persembahan ini dilakukan oleh Abraham di Gunung Moria, Abraham mengembalikan anaknya ke Beersheba. Dia kembalikan anaknya yang dikorbankan di Gunung Moria tapi gagal karena digantikan oleh hewan. Maka Abraham mengembalikan anak ini ke ibunya di Beersheba. Pertanyaan saya, siapa yang tinggal di Beersheba? Jawab. Boleh saya jawab? Silakan. Yang itu dia kembali ke rumahnya karena Hagar itu mengembara di ayat Kejadian 21 ayat 14. Pertanyaan saya, anak yang dipersembahkan di Gunung Moria ini dikembalikan oleh Abraham ke ibunya di Beersheba. Pertanyaan saya, siapa yang tinggal di Beersheba? Ya kembali kepada Sarah lah. Siapa yang tinggal di Beersheba? Sarah. Nenekmu Kiper. Yang tinggal di Beersheba itu Hagar bersama dengan Ismail. Baca Kejadian 1:14. Baca Kejadian 21 nomor Kejadian 14. 21 ayat 21 malah menjelaskan. Maka Kejadian 21. Kejadian 21 ayat 21, maka tinggallah ia di padang gurun paran dan ibunya mengambil seorang Mesir bagi seorang istri Mesir. Nah, itu baginya dari kamu tanah tahu Mesir. siapa yang tinggal di gurun paran? Siapa? Berseba sama gurun parannya beda, Bang. Sekarang coba kau baca Kejadian 21 nomor 14. Baca yang keras. La ilaha illallah. Baca. Baca toyol. Baca tuyul. Oke, saya bacakan di Kejadian 21 ayat 14. Keesok harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar, lalu meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Ke mana? Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Beersheba, tepuk tangan dulu. Terus siapa ayat di Beersheba? 21, Siapa di Beersheba? Tepuk tangan toyol. Siapa di Beersheba? Jawab dulu. Belum selesai, Bang, di 21. Belum selesai. dijelaskan. Tapi kamu jawab dulu. Siapa di Beersheba?
Iya, memang. Siapa? Dia Siapa? mengembara. Iya, Hagar. siapa di Berseba? Siapa? Tetapi dia tinggal di mana? Saya tanya, siapa di Berseba? Ayat 21. Setelah dia Siapa di Berseba? Setelah dia mengembara di ayat 21, maka tinggallah ia di padang gurun Paran. Setelah Ya, dia siapa? mengembara Siapa di yang Berseba, siapa yang di sana? Siapa yang di sana? Hagar. Berseba Faran itu di mana? Hagar itu mengembara di gunung itu luas, Pak, gunung itu. Berseba Nah, itu sekarang, luas. oke, sekarang. Bukan satu tempat saja. Oke, Maka tinggallah baik. ia di Tenangkan padang. dirimu, tenangkan dirimu. Saya tanya samamu, Sarah tinggal di mana? Mampus. Dia dari Ur Kasdim kalau anda salah, ya. Baca Kejadian 23 nomor 2. Oke bang, begini saja bang. Apanya? Yang Sarah, disarankan. dengar. Sarah Orang di Islam Hebron. kan Dengar ada dulu. hari raya Sarah, aduh bahaya ini. Bisa kulempar ini HP nanti. Sarah di Hebron. Oke, Hagar di Berseba. Persembahan dilakukan di Moria. Setelah selesai persembahan, Abraham tidak ke Hebron, Abrahamnya ke Berseba. Siapa tinggal di Berseba? Sarah atau Hagar? Oke, kita ikuti narasi abang. Anda yang benar. Oke, intinya berarti Anda mengakui Ishak dikorbankan. Intinya Anda mengakui Ishak dikorbankan. Itu intinya kenapa di Al-Quran Ismail. Saya harus tertawa dulu dong. Ini kan hari kelahiran Tuhanmu. Saya harus tertawa. Saya harus tertawa dong. Saya harus tertawa dulu dong. Izinkan saya tertawa. Ini hari kemenangan kami, hari mualaf sedunia. Harus umat Islam harus tertawa. Jadi ketika Abraham mempersembahkan di tanah Moria, gagal dia persembahkan anak tunggalnya untuk bisa mengetahui siapa anak tunggal yang dimaksud. Kemana Abraham kembali setelah itu? Rupa-rupanya dia kembali ke Berseba. Yang ada di Berseba adalah Hagar, sedangkan Hebron adalah tempat Ishak dan ibunya. Tidak mungkin kalau Sarah ada di Hebron, tidak mungkin Ismail dikembalikan ke Sarah. Sedangkan tadi Sarah sudah mengusir Ismail. Nah, Tidak mungkin. Nah, berarti yang tinggal di sudah diusir. Nah, diusir menurutmu diusir. Tapi ketika diminta persembahan kemudian dia mempersembahkan anaknya yang tunggal. Anak tunggal itu artinya belum punya adik. Tidak ada kakak, tidak ada adik. Sedangkan Ishak itu anak tunggal, dia tidak ada. Nah, itu kalau kau gila. Itu kalau saya Kristen juga akan begitu. Kenapa? Karena otak nggak berfungsi kalau di Kristen. Maka itu disebut anak tunggal, bang. Ya, sekarang nggak usah kau berkutik di situ. Sekarang kau kembalikan pada masalah. Siapa yang tinggal di Berseba? Ishak atau Ismail? Intinya anggap aja Anda betul. Memang betul. Intinya siapa yang dikorbankan di Gunung Moria? Yaitu anak yang dikembalikan ke Berseba. Siapa namanya? Ismail dong. Jadi maksudmu di Kejadian 22. jadi maksudmu Ishak dikembalikan ke Hagar di Berseba gitu. Kita ikuti narasi abang katakan, ikuti. Anda benar. Gimana Saya sudah ceritanya jelaskan, ini? Bang. Bagaimana ceritanya? Tidak mungkin lah. Masa Pak Bom Oke, kau ini, kembalikan Bang, kepada Kejadian ibu 22 ayat seekor ibu sapi? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kejadian 22 Nggak mungkin. ayat 7. Pak Bom harus kau kembalikan ke ibunya, ibu babi. Jangan kau kembalikan ke ibu sapi. Ishak harus ke ibunya, ke Lalu Hebron. berkatalah Ishak Ismail kepada Abraham, harus dikembalikan ayahnya ke bapa. ibunya di Berseba. Sahut Itu baru Abraham, "Ya betul. anakku, bertanyalah ia di sini." Bahlul. Gimana? Bom, dibalikkan.